Halo netizen, sekarang kita ada BMW 8 Series Grand Coupe. Jadi ini versi 4 pintunya dari BMW seri 8. Dan ini yang versi 840i-nya ya. Nah, untuk tampilan depan dia sama seperti yang versi coupe ya, dia udah ganteng banget. Dan untuk grillnya juga dia menggunakan grill BMW yang kekinian ya, yang double kitting grillnya tuh dia menyatu lagi, bukan panel terpisah. Dan dia juga sudah menggunakan aktif shutter grill, jadi dia bisa menutup membuka sesuai kondisi mesin. Dan kalau misalnya si radiator atau kondensor AC butuh udara berlebih, dia tinggal membuka, dan kalau misalnya udara cukup tinggal nutup untuk menambah nilai aerodinamika. Di bagian depan sini juga ada kamera 360-nya untuk kamera depannya. Untuk lampu dia juga sudah menggunakan BMW laser light, jadi ini lampu paling canggihnya di BMW, khasnya ada garis-garis birunya gitu ya. Dan high beam ini juga canggih banget, bisa 500 meter lebih, dan dia juga bisa mendeteksi rambu-rambu di jalan, biar kalau misalnya kita lagi nyetir di jalan yang gelap kayak di Cipularang pas malam-malam gitu atau Cipali, dia bisa mendeteksi rambu-rambu yang kita lewatin. Di sini juga ada DRL-nya yang model heksagonal khas BMW modern. Di bagian bawah dia nggak ada fog lamp, tapi cuma ada kayak radiator atau mungkin oil cooler gitu ya. Di bagian sini juga ada ventilasi AC, bukan ventilasi, sorry, ventilasi buat aerodinamika yang ini beneran bolong tuh ya, sampai ke balik bumper situ kelihatan tadi ada bannya. Sensor parkir ada 6 titik. Untuk velgnya juga dia keren ya, dia model M wide spoke dengan ban Michelin apa sih ini, Pilot Super Sport X yang berukuran 245/55R20. Dan karena dia M Sport, remnya juga gede dengan kaliper biru khas BMW M. Di bagian fender sini juga ada emblem M, serta di bagian sini kayak ada side vent, dan dia juga kayak ada dua warna gitu ya, ada warna hitam dan ada warna chrome-nya. Terus dia sedikit beda ya dibandingin seri 8 yang coupe kemarin. Kalau yang itu kan dia udah pakai night package dan carbon package, jadi dia tuh ornamen-ornamen di luarnya tuh rata-rata kalau nggak karbon dia warna hitam gloss. Kalau di sini dia belum ada carbon pack, sama belum ada ini juga belum ada night package. Jadi ini kelihatan nih window line-nya dia masih chrome biasa. Terus untuk di spion dia udah model yang ada lampu sen LED-nya, serta ada ini juga kamera sampingnya. Untuk pintu handle-nya juga sama ya, dia udah model yang grip tab yang lengkap dengan akses keyless entry, jadi cukup sentuh handle bagian dalam untuk membuka, dan untuk kunci tinggal sentuh guratan yang ada di bagian sini. Di bagian bawah juga ada lampu buat menandain kalau handle-nya ada di posisi itu. Dan dia juga ada ini ya, pintu yang pillarless, jadi dia nggak pakai pillar, dan pas dibuka kacanya agak turun sedikit. Dan untuk yang Grand Coupe ini, dia kaca belakangnya dia menggunakan privacy glass, jadi dia tuh kayak udah ada tintnya gitu loh, tapi ini bukan kaca film, karena ini emang kacanya menggelap nih. Kalau di kita gini-giniin itu kayak nggak ada rasa kaca filmnya, jadi emang kacanya yang udah gelap. Untuk pilar B nya juga dia warnanya hitam gloss, jadi kelihatan nyatu sama window line-nya. Begitu juga pilar kecil yang ada di pintu belakang. Terus untuk di sebelah sini ada tangkinya, dia dianjurkan round 95 tapi bisa round 91. Untuk di belakang peleknya juga sama, ukuran juga sama dengan ban Michelin Pilot Super Sport. Untuk ukurannya apakah beda? Di sini ya lebih lebar ya, 275/50R20. Sama juga di belakang dia menggunakan kaliper biru khas BMW M. Dan yang paling seksi di mobil ini tuh kelihatan dia tuh punya ductile yang keren gitu ya, dibandingin sama yang versi coupe. Emang belakangnya tuh lebih gantengan yang ini, walaupun gue pribadi lebih suka overall look dari yang coupe. Tapi untuk buntutnya, apalagi dari bagasi ke atas ya, gue lebih suka buntutnya si Grand Coupe ini, karena itu ductile-nya tuh tebel gitu ya, kayak mobil-mobil NASCAR gitu.
Untuk lampu belakang ini juga dia pakai LED bar. Di belakang sini ada emblemnya ya, 840i. Di sini daerah plat nomornya The 8 Grand Coupe. Terus di bagian bawah ini ada kamera mundur, dan untuk bagasinya coba kita lihat ya. Dia sudah menggunakan electric tailgate juga. Jadi praktis. Nih untuk bagasinya segede gini. Dan kerennya juga dia bisa di unlock ini ya, jok baris belakangnya, biar kita bisa melipat jok baris kedua buat menambah ruang bagasi di belakang. Terus di sebelah sini juga ada lampu bagasi LED. Di sini ada tempat ini ya, toolkit sama P3K. Dan ini juga udah dilapisin sama karpet yang mewah banget. Di sini kayak ada holder buat segitiga pengamannya juga, ada net di sini, dan ada lampu bagasi lagi di sebelah kanan. Oke, kita tutup aja. Lampu plat nomor juga udah pakai LED. Nah, di bagian bawah ini juga dia kayak ada semacam aksen panel warna abu-abu gitu ya. Kalau yang coupe kan dia udah pakai carbon pack, jadi bawahnya dia menggunakan karbon. Kalau ini dia warna kayak abu-abu glossy gitu. Untuk knalpotnya juga knalpot asli 2020 ya. Dia frame-nya gede tapi beneran bolong ke luar, bukan ngadep yang ke bawah. Dan dia juga ada flapnya tuh, karena dia udah punya active exhaust yang bisa mengubah suara kalau misalnya kita lagi di mode berkendara tertentu. Ada aksen diffuser juga di bawahnya, dan sensor parkir di belakang juga ada 6 titik. Untuk ventilasi di belakang, tapi ini palsu ya. Yang ini nggak bolong, ada reflektor juga di bawah. Dan ini tampilan belakangnya dari si BMW 840i Grand Coupe. Oke, yuk sekarang kita lihat ke engine bay. Oke, sekarang kita lihat ke row mesinnya ya. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin B58. Jadi ini mesin yang sama seperti di X5, X7, 740Li, dan mesin yang sama juga di Toyota Supra. Kapasitasnya 3000 cc, 6 silinder dengan teknologi twin power turbo. Tenaganya juga sama 340 HP dan torsi sekitar 450 sampai 500 Nm. Dan tenaganya disalurkan ke transmisi 8 speed Steptronic otomatis torque converter ke roda belakang. Jadi nggak kayak di M850 yang punya sistem X-Drive yang penggerak all-wheel drive, yang di sini itu dia rear wheel drive atau penggerak roda belakang. Oke, yuk kita tutup aja dan kita lihat ke interiornya. Nah, untuk di interiornya juga dia menggunakan interior dari BMW individual ya, makanya ini kulitnya terasa lebih premium dan mewah gitu ya. Untuk pengaturan joknya juga dia udah serba elektrik ya, dia bisa naik turun di sini. Udah serba elektrik, bisa maju mundur, bisa recline, dan headrestnya juga sudah elektrik. Terus dia ada pengaturan lumbar support 4 arah, sama ada bolster yang bisa dikembang-kempiskan untuk memeluk badan kita lebih kenceng lagi. Untuk leg support dia manual, bisa dipanjangin mundurin gini, dan di bagian bawah sini juga ada seal plate dengan logo M. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Ntar ini setirnya kita mundurin dulu. Untuk setir juga dia pengaturannya sudah elektrik ya, tilt teleskopiknya. Oke, yuk kita tutup aja. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam BMW 840i Grand Coupe. Nah, untuk di interior secara overall sih ini masih mirip-mirip seperti yang versi coupe kemarin ya. Jadi setirnya dia udah model yang M, yang lingkarnya itu lebih tebal, dan dia juga ada adaptive cruise control yang jarang banget ada di BMW versi ATPM ya. Biasanya kalau nggak di versi EU paling baru ada di Toyota Supra. Dan dia ada speed limiter di sini, bisa ngatur kecepatannya. Yang sebelah kanan ini untuk volume biasa, turun naiknya, ganti track, terus menu-menu di bagian layar instrumen atau di heads up display, voice command, dan angka tutup telepon. Dia ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi juga. Untuk di belakang
Sini juga ada tuas untuk lampu sen yang ada tombol ini onboard komputer buat ganti-ganti MID sama tombol untuk auto high beam. Yang sebelah kanan ini tuas untuk auto wiper dengan sensitivitas adjusternya di sini. Dan untuk gauge cluster juga khas BMW modern yang sudah full LCD screen yang udah nggak ada jarum analognya lagi ya. Di sini ada fuel gauge dengan range, speedometernya nanti ada di sini. Kalau misalnya mesin udah nyala, ada jam digital, dan di sini kayak ada pengingat kayak warning ini kayak kap mesin belum rapet, akinya udah mau soak, kayak gitu dia muncul terus. Yang sebelah kanan ini untuk tachometer, dia kayak berlawanan arah jarum jam, dan ada temperatur mesin sama ada indikator temperatur udara luar ya. Dia juga ada MID-nya di sebelah sini, odonya ada di bawah. Dia ada tadi input audio, ini tachometer full, jarumnya ada konsumsi BBM dengan satuan liter per 100 km. Terus ada odo trip, totalnya udah 15 km. Terus ada pengukur tenaga dalam satuan kilowatt dan torsi dalam satuan newton meter. Terus ada G-meter dan balik ke info audio atau entertainment. Lanjut ke sebelah kanan. Nah, BMW seri 8 Grand Coupe. Iya, oke. Di bagian bawah sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup dan ada kayak list warna silver yang sangat mewah. Di bagian bawahnya juga lampunya udah auto headlights, ada lampu senja di sini, lampu utama, parking lights kiri kanan, dan ada fog lamp belakang tapi nggak ada fog lamp depan. Dia juga ada brightness untuk panel instrumen. Untuk pedal juga dia udah model sports pedal yang ada list warna silvernya gitu ya. Untuk pedal gas juga udah model organ. Di sebelah kiri ada footrest yang sangat lebar, dan tuas pembuka kap mesinnya khas BMW modern yang harus ditarik 2 kali gitu ya. Jadi pas kita udah di depan tinggal langsung angkat, nggak perlu nyari latch di balik kap mesin lagi. Untuk di door trim ini juga sama seperti yang versi coupe ini, kulitnya halus sekali. Di bagian bawah sini juga halus. Audionya juga dia menggunakan Bowers and Wilkins, jadi udah bukan yang Harman Kardon lagi ya. Ini juga audionya enak banget. Dia kalau ditutup dia juga ada kayak semacam ambient light-nya gitu loh. Mungkin pas lagi nyetel musik kali ya. Dia kayak ada lampu remang-remang di bagian dalamnya gitu. Ini cantik banget kalau lagi malam. Di bagian sini juga ada central locking, ada memory seat 2 slot buat jok pengemudi. Untuk bagian sini ada buat spion, bisa dilipat secara elektrik, dan dia juga sudah ada itu tuh segitiga buat penanda blind spot monitoring system. All auto power window, ada sunshade di belakang bisa dibuka atau ditutup, dan ada window lock di sini. Di bagian bawah pintu ada door pocket yang lebar, ada cup holder, dan di bagian dalam sini tuh dia ada ambient light, serta ini juga dilapis sama bahan blue. Terus ada tombol untuk membuka bagasi di sini. Oke. Di pilar ini juga dia dilapis bahan Alcantara yang sangat mewah ya nih. Bagian plafonnya juga tuh. Jadi dari pilar ke atas itu dia menggunakan bahan Alcantara yang super mewah. Untuk sun visor pengemudi dia ada kaca dan ada lampu LED-nya juga, ada selipan kartu, dan ada mic buat sambungan Bluetooth ya kalau kita lagi nelpon. Untuk seatbelt dia memang belum bisa di adjust naik turun, tapi seatbeltnya ini udah ada stitching warna M ya, warna khasnya BMW M. Untuk spion tengah dia udah model yang frameless serta ada auto dimming juga pastinya. Untuk di tengah sini dia ada lampu interior yang super mewah, kayak ada magic carpetnya kayak di seri 7 gitu. Ada lampu baca kanan kiri juga, dan ada tombol untuk membuka panoramic sunroof. Nah, untuk yang versi Grand Coupe ini dia punya panoramic sunroof ya. Kalau yang Coupe kan kemarin dia atapnya karbon, jadi dia nggak bisa dibuka tutup. Dan di bagian sini ada tombol untuk membuka yang belakangnya doang. Nah, kayak gitu, bisa ditutup juga dari sini. Jadi berasa lebih mewah ya dibandingin yang versi Coupe. Kalau Coupe kan emang driver's car banget ya. Untuk iDrive juga sama, dia udah menggunakan iDrive yang terbaru dari BMW yang bernama iDrive 7. Ini juga tampilannya baru, dia juga sudah touchscreen atau bisa diatur dari
controller di sini ya, dan ini sama aja kayak di BMW modern yang udah menggunakan iDrive terbaru ya. Jadi kayaknya kita nggak perlu jelasin lebih lanjut lagi karena gue udah pernah bahas di X7 dan di 840i Coupe yang kemarin. Di bagian bawah sini juga ada tombol untuk hazard yang khas mobil Eropa, dia kedip, sama dia ada tombol ini nih. Ini jarang banget yang ada di BMW versi Indonesia, yaitu tombol aktif intelligent safety-nya. Bisa diatur, bisa di set individual juga, dan bisa dikonfigur juga front collision warning-nya mau lebih aktifnya, mau lebih cepat atau lebih telat. Lane departure warning-nya juga bisa diatur. Ada steering intervention juga di atas 70 km per jam. Terus ada lane change warning tadi ya, kalau misalnya kita ngesen terus di titik blind spot kita itu ada mobil atau motor, dia akan ngedipin lampu di lampu di spion, sama ada bunyi-bunyian pastinya biasanya ya. Ya pokoknya seperti itulah. Untuk di sebelah sini ada ventilasi AC yang keren gini, ada buat buka tutupnya gini, dan ada layar untuk status AC-nya yang keren ya, dia LCD display gitu. Fan speed-nya juga masing-masing bisa diatur. Jadi kalau misalnya cuma nyetir sendiri, fan speed pengemudinya doang itu juga bisa. Terus untuk temperaturnya juga bisa diatur masing-masing. Dia udah triple zone ya. Jadi sisi kiri depan dan belakang itu bisa ngastur temperatur udara dan fan speednya masing-masing. Auto climate control juga ada di masing-masing sisi, ada sirkulasi udara. Arah AC juga bisa diatur, bisa ke muka, ke kaki, ke kepala, dan ada max AC. Di sebelah sini ada buat defogger belakang sama defroster depan. Untuk di bagian bawah ini ada knob untuk volume, ada ganti mode, ganti band, dan dia juga sudah ada gesture control ya. Jadi bisa gedein volume dari sini dan bisa kayak nge-pause gitu loh. Nih. Nah kayak gitu ya, keren ya. Dan di bagian sini juga ada kayak preset, tombol preset gitu yang sudah ada pre-touch-nya. Jadi jari kita belum mencet tapi dia udah tahu jari kita lagi ada di mana. Ada tombol skip track di sini, dan di bagian center console ini juga dia dilapis kulit lengkap dengan ambient light-nya ya. Dan ambient light-nya juga khasnya BMW, dia bisa diatur dari sini, setting, interior lighting, color. Nah dia warnanya juga nggak begitu banyak, tapi ini udah lebih dari cukup gitu ya, udah berasa mewahnya. Lanjut ke bagian bawah, ini juga ada tempat penyimpanan atau wireless charger di sini buat naruh handphone, dan dia juga sudah ada cup holder yang ada 2 buah di sini, ada power outlet dan ada USB input, USB biasa ya. Untuk center console ini juga dia model yang karbon ya. Ini juga berasa mewah, berasa sporty juga di saat yang bersamaan. Untuk di tengah ini kayak ada command center khas BMW modern yang dia tuh nyatu sama tuas iDrive dengan shifternya. Untuk shifternya juga dia udah model yang kristal ya. Jadi di sini tuh ada tulisan itu, logo 8 series. Ini biasanya cuma ada di BMW yang high-end ya, kayak dari X5 ke atas ini kayaknya baru ada, atau mungkin X7 ke atas yang baru punya shifter yang model kristal ini. Dia 8 speed automatic converter, tinggal pencet unlock untuk tarik ke belakang untuk geser ke drive, terus dorong ke depan untuk neutral, pencet unlock dan geser ke depan untuk masuk ke gigi mundur. Dan kalau misalnya kita lagi di drive, ini bisa digeser ke kiri untuk mengaktifkan mode sport transmission atau manual mode. Dan untuk manual mode-nya bisa didorong ke depan untuk turun gigi, tarik ke belakang untuk naik gigi, atau bisa juga digunakan ini ya, kita bisa menggunakan pedal shift di belakang setir. Ada tombol untuk mematikan dynamic traction control sama dynamic stability control. Ada settingan kamera 360-nya juga, dan untuk ini juga ya, sensor parkirnya bisa diatur dari sini. Ada auto stop start engine dan engine start stop button. Jadi nyalain mesinnya dari sini, bisa kan di sini atau di mana. Ini nyalainnya di sini. Ada mode berkendara, ada Eco Pro, Comfort, dan Sport. Dia juga bisa mengganti gas clusternya. Ini Eco Pro, ini Comfort, ini Sport. Dan kalau BMW yang M Sport, kalau misalnya kita mengaktifkan Sport mode, pasti ada
logo M kecil di bagian situ. Ini sentuhan yang nggak begitu penting sebetulnya, tapi nice thing to have ya. Dan di bagian sini ada electronic parking brake lengkap dengan auto brake hold, serta untuk pengaturan drive-nya juga dia rotary wheel-nya udah menggunakan yang kristal juga sama seperti shifternya. Tapi untuk pengoperasian tetap sama, bisa diputar kanan kiri, geser kanan kiri, depan belakang, dan untuk pilih menu tinggal klik tengahnya aja. Ada tombol back dan ada tombol option. Terus di bagian sini ada shortcut ke home, peta, navigasi, apps, communication, dan media. Untuk center console ini juga modelnya split folding gini, dia bisa dibuka gini, lengkap dengan storage yang lumayan dalam. Dalamnya juga ada blue-nya, sama di sini ada ambient light gitu, dan ada input power outlet sama USB Type C. Untuk di glove box ini juga dia sudah soft opening, dalamnya udah pakai blue dan ada pen holdernya di sini atau buat naruh pulpen. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan. Yuk sekarang kita masuk ke kabin belakang, karena ini yang spesial di H series Grand Coupe ini. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya ya. Nah, ini yang nggak ada di versi coupe-nya, yaitu baris kedua yang lega. Jadi ini lega banget ya. Ini adalah posisi jok kiri depan yang mirip-mirip seperti posisi mengemudi gue tinggi 170 cm dan lega banget, sejengkal legroomnya, gila lagi banget, lega banget. Di belakang ini juga mewah, kayak ada ambient light di bawah jok depan. Terus di belakang jok depan itu ada seat back pocket kanan kiri, dan ini mobil itu konfigurasinya 4-seater ya. Jadi di tengah ini bukan jok, melainkan kayak cuma ya bantalan kulit aja, karena di tengah sini tuh ada center console yang nyambung dari depan ke belakang. Jadi kita nggak bisa secara fisik itu nggak bisa duduk di kabin belakang di tengah, jadi cuma boleh 4 penumpang aja. Dia juga ada ventilasi AC di sini, bisa dibuka tutup masing-masing, dan ada input USB Type C 2 buah, ada kayak storage gitu tapi bukan cup holder, dan dia juga punya pengaturan AC sendiri. Jadi dia quad zone ya, bukan triple zone. Sorry, tadi ada salah ngomong. Dan jadi suhu kiri dan suhu kanan itu bisa di beda-bedain temperaturnya. Tapi untuk fan speednya emang harus sama-samaan ya. Untuk AC-nya juga bisa diatur nih arah AC-nya ke muka atau ke kaki. Ada tombol max AC juga buat pendinginan cepet, dan ada auto climate control. Untuk di tengah jok dia juga ini ya, dia nggak ada headrest yang adjustable. Dia headrestnya yang nyatu gitu, yang model bucket seat gitu ya. Untuk di belakang dia juga menggunakan seat belt dari M, ada jahitan M-nya di sini, dan tengahnya tuh kayak ada perforated gitu loh. Ini keren. Di center console di tengah, karena dia nggak ada jok ya, jadi ini bisa diturunin terus menerus. Yang ada ini juga storage di armrestnya, dan ada 2 buah cup holder. Nah, di sini juga ada trunk pass-through ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngelipat jok baris tengahnya, atau misalnya kita mau ngangkut barang yang panjang tapi kecil kayak lemari flatpack furniture gitu, ini bisa dilipat tengahnya doang. Ini spesial lah, karena di mobil kompetitornya itu tengahnya nggak bisa dilipat, tapi cuma bisa dilipat joknya doang kanan kiri. Dia ada input isofix juga pastinya. Di belakang ini kayak ada buat tethering hooknya gitu, atau buat top tether isofix, dan ada ini tadi ada sunshade di jendela belakang. Untuk plafon ini juga masih Alcantara, bahannya sampai ke depan, dan ada lampu baca di belakang. Di sini juga buat nyalain semua lampu. Ada ambient light juga di sini nih, warna biru. Dan untuk di door trim, dia juga sama seperti di depan, mewahnya dia kulitnya ini empuk. Ada audio dari Bowers & Wilkins, ada tweeternya juga, dan ini ada tombol power window sudah all auto, serta dia juga sudah punya sunshade ya, tapi ini belum bisa dinyalain karena mesinnya tadi mati. Ini juga ada buat nyalain sunshade yang jendela kanan, ini sunshade belakang, dan ini buat buka ini ya,
tirai dari panoramic sunroof di jok belakang. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang. Yuk kita keluar aja yuk. Ini juga door pocketnya lumayan lega. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari BMW 840i Grand Coupe kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.